Sangkakala Surabaya. Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. ...1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Wijaya Purnamawi dan Ibu Olga dari GPPS Arjuno. Kami sedang berbincang tentang virus, kebersihan, kekudusan. Apa kaitannya di antara ketiganya? Tadi kami sudah ngobrol tentang kondisi terkini dari COVID-19 ya, yang menjadi pandemik di seluruh dunia. Dan semua orang takut, tapi bikin kita lebih bersihan dikit lah ya. Paling nggak ada kemajuan walaupun sedikit ya. Di-upgrade ya. Oke, itu secara jasmani ada tindakan-tindakan yang bisa kita kerjakan. Tadi cuci tangan, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga, jaga pola hidup ya yang pasti ya. Nggak usah melean kalau nggak perlu. Kayaknya masih perlu pun juga jangan melean kayak ya. Ya. Itu bisa istirahat cukup ya. Ngapain juga melean gitu kekasih. Kecuali kalau Anda shift malam memang harus melean ya. Oke, kalau itu bicara jasmani, bagaimana dengan rohani kita? Tadi dikatakan oleh Pak Wijaya bahwa kita juga perlu dengan yang namanya kekudusan ya. Dan itu bicara hal yang rohani. Itu kan nggak mungkin dicapai dengan cuci tangan gitu terus langsung otomatis kita kudus juga, enggak ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita belajar bahwa menjaga kebersihan ini sama dengan menjaga kekudusan hidup kita. Ya, kekudusan hati yang bersih itu diinginkan oleh Tuhan. Nah, di tengah kekudusan itu atmosfer Tuhan itu dapat kita alami. Kalau kita baca firman Tuhan, perintahnya Tuhan ya, itu di Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku. Nah, ini perintah Tuhan. Sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi kita ini diperintahkan Tuhan untuk kudus. Itu tadi. Kalau secara jasmani bersih, kalau secara rohani kudus. Nah, kenapa harus kudus? Karena Tuhan itu kudus dan di tempat yang kudus. Kalau kita baca Mazmur 24 ayat 1 sampai 3. Mazmur 24 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jadi Tuhan itu bertempat di tempat yang kudus. Di manakah itu? Nah, ini ada firman Tuhan juga. Tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Ayatnya terkenal ya. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kalau Tuhan itu ingin tinggal di hati kita, atau kita ingin Tuhan tinggal di dalam hati kita, ya kita harus menguduskan diri. Seperti kalau hari-hari ini, kalau kita menjaga kebersihan, kita bisa menghilangkan segala virus-virus, maka kesehatan yang kita dapat. Tapi kalau kita nggak menjaga kebersihan, nggak usah virus corona, banyak virus yang di udara itu ya. Karena Indonesia ini negara tropis, jadi di udara ini banyak virus-virus selain corona juga banyak. COVID-19 banyak sekali, virus flu, virus apapun itu. Jadi kalau kita nggak menjaga hidup kita bersih, ya langsung masuk. Daya tahan tubuh turun, langsung masuk ya. Nah, sama dengan kehidupan rohani kita. Kalau Tuhan kepingin Tuhan itu hadir di hidup kita, ya kita harus menjaga bait Allah ini bersih, kudus. Karena Tuhan itu bersemayam di tempat yang kudus. Nggak mau kalau hidup kita tidak kudus, Tuhan tidak akan bersemayam di tengah kita. Bagaimana cara menjaga kekudusan dalam hati kita?
Nah, ayat Alkitab ini lengkap ya. Ada hand and heart sanitasi loh. Oke. Iya tuh. Kalau kita baca ya, bicara tangan dan hati. Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Orang yang bersih tangannya, nah itu bersih tangannya, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau sekarang kita harus membersihkan tangan, firman Tuhan ngomong hand and heart sanitasi, disanitasi. Jadi bersih tangan dan murni hati. Oke. Bersih tangannya itu maksudnya seperti apa, Pak? Nah ini, tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Oke. Jadi jujur. Ya kelakuan kita, bicara kan hubungan. Jadi tangan kita, apa yang kita kerjakan ini murni. Nah hati kita apa? Tidak bersumpah palsu. Nah itu bicara tangan. Jadi kita harus, kalau kita ketemu orang, salaman, sesuatu harus dibersihkan. Sama hati, firman Tuhan juga ngomong. Nah ini firman Tuhan itu luar biasa, semuanya ada. Jadi lengkap kalau ya? Iya lengkap. Kalau baca di Mazmur 91, ini virus-virus ini sudah ada. Itu Mazmur yang lagi ngetren sekarang. Lagi ngetren, betul. COVID. Mazmur 91. Iya. Ayat ya, Mazmur 5-7 selalu dibacakan di tiap-tiap ibadah ya. Tiap-tiap ibadah ini. Ya. Oke, jadi hati kita pun harus dibersihkan. Tangan kita tuh nggak boleh hal-hal yang kotor begitu ya, betul. Menipu, bersumpah palsu. Ada satu lagi, Mbak Apa Ayu. itu, Pak? Kaki juga. Kaki. Bicara kasut dan kaki kita. Nah, Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Kasut itu kayak sepatu, sandal. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Nah, hidup kita ini harus dikasih kasut, dikasih perlindungan supaya terhadap hal-hal yang kotor. Tapi pada waktu kita ketemu Tuhan, hal-hal yang kotor harus dilepas. Hidup kita harus murni, kaki kita ini, perbuatan kita harus kudus. Nah ini, firman Tuhan itu luar biasa. Lengkap ya? Lengkap. Okay. Dari tangan, kaki, hati. Jadi lengkap ya? Disanitasi. Ya. Pak, ketika kita bicara tangan, hati, kaki, itu kan ini bicara tentang rohani ya. Itu kan juga dipengaruhi oleh yang namanya mata, penglihatan kita dan apa yang kita dengar ya. Nah, dari ini kan kita mendengarkan begitu banyak berita yang menakutkan, mengkhawatirkan. Kita sudah berusaha jaga hati untuk gak khawatir, tidak berpikir buruk tentang orang lain atau tentang kondisi kita, tetapi berita yang mendrive kita itu tanpa diundang, tanpa kita minta, itu berita itu datang sendiri, Pak. Dari grup-grup WA, dari apa itu semuanya mendrive kita, sehingga kita jadi agak terkontaminasi gitu. Nah, bagaimana menjaga situasi hati kita ketika hal-hal yang berita-berita yang kita dengar yang masuk dari mata kita, dari telinga kita, itu kan pengaruhnya besar sekali ya. Nah, bagaimana menjaganya? Iya, dari yang awal tadi sudah kita bahas ya. Jadi kita tetap harus punya iman. Takut akan Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Oke. Tapi kita juga harus punya hikmat. Kalau kita baca Amsal 9 ayat 10. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi iman itu, takut akan Tuhan adalah iman. Nah, dengan iman itu kita dikasih hikmat sama Tuhan. Kita tetap harus beriman. Jadi kita tetap harus ibadah, harus tetap berharap sama Tuhan. Tapi kita juga harus punya hikmat. Yaitu tadi anjuran pemerintah kan baik. Nah, orang Kristen harus punya hikmat untuk mengikuti anjuran pemerintah, menjaga diri, melindungi diri, menjaga kebersihan, tapi tetap punya iman. Karena iman itu takut akan Tuhan, sumbernya hikmat. Jadi kita orang Kristen tidak perlu takut, tetap setia sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Pasti semua bisa dilalukan. Oke, baik. Jadi hikmat itu penting juga ya. Penting. Oke. Jadi menjaga kebersihan, kekudusan itu perlu hikmat.
Dan sumber hikmat itu takut akan Tuhan, ya iman itu tadi. Oke. Bu Olga, kalau bicara tentang melakukan hal-hal tadi praktis tadi yang Pak Wijaya sampaikan berkaitan menjaga kekudusan ini. Kalau dalam praktek hidup sehari-hari, Bu Olga pernah nggak merasakan yang namanya dengar berita-berita yang hari-hari ini kan deras gitu ya, gencar. Pernah nggak timbul rasa itu terus kemudian berbalik begitu? Punya pengalaman itu? Ya, sekarang kalau kita lihat dari media sosial itu yang memang gencar dan ini ya, apakah itu merefleksikan kondisi sesungguhnya atau itu dibumbui dengan fiksi gitu? Iya, kita juga nggak ngerti. Cuman ketika saya ngalamin itu, saya berpikir bahwa sebenarnya kalau kita sakit atau kalau kita harus mati pun nggak harus dengan corona. Kalau memang sudah waktunya Tuhan kan kita juga akan harus menghadap gitu ya. Jadi kondisi seperti ini ya saat ini karena lagi trending COVID-19, tapi penyakit lain pun bisa juga datang sebenarnya. Betul. Jadi tidak terlalu dengan adanya media massa yang seperti itu, ya kita harus kembali tadi hikmat ya. Iya, menjaga hati dan berserah mungkin ya, berserah penuh pada Tuhan dan memfokuskan diri pada apa yang aku bisa lakukan di waktu-waktu ini. Apa hal positif yang kita bisa lakukan untuk membuat orang lain gak khawatir, menciptakan damai, membuat hidup kita lebih baik, lebih sehat gitu. Supaya khawatirnya nggak, oh ya aku kan sudah cuci tangan, aku sudah mandi, aku sudah ini, ya harusnya aku lumayan bersih dan virus-virus jauh lah. Jadi apa yang diberitakan di media massa tidak membuat kita menjadi ketakutan, tapi membuat hanya sebagai warning aja dan membuat kita berjaga-jaga itu. Oke, jadi tidak perlu ada ketakutan berlebihan gitu ya. Iya. Bagaimana dengan yang namanya kekudusan tadi, Bu? Apa sih hal-hal praktis yang biasanya Ibu kerjakan berkaitan dengan menjaga kekudusan? Kalau untuk menjaga kekudusan ya, yang relevansinya dengan hari-hari ini, misalnya pemerintah kan menganjurkan kita untuk social distancing. Saya lihat itu satu hal yang baik dan sangat positif gitu. Karena dari situ kita mau nggak mau kita ada waktu lebih banyak dengan keluarga. Hal-hal lain yang biasa kita nggak lakukan dengan keluarga saat ini kita bisa lakukan. Ibadah. Kalau ibadah menjaga kekudusan tadi pertanyaannya. Ibadah kan bukan buildingnya. The church is not the building, tapi Pak Wijaya tadi bilang tubuh kita adalah bait Allah. Dan di situ kita bisa beribadah di rumah bersama keluarga. Kita memfokuskan diri pada Tuhan. Nah, itu yang kita lakukan untuk bisa menjaga kekudusan kita, dekat sama Tuhan dan melakukan hal-hal yang positif gitu loh. Mungkin membantu orang lain gitu. Oke. Baik, itu bagaimana menjaga kekudusan ya, baik secara jasmani maupun rohani. Itu mencegah. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah terkena virus? Kalau corona hari-hari ini kan banyak ini malah ada yang sudah kirim data Pak di saya. Datanya sama dengan yang diberikan Pak Wijaya tadi. Ya, perkembangan COVID-19 katanya. Ada kasus positif berapa di seluruh dunia, berapa meninggal dunia berapa, sembuh berapa begitu ya. Ya, yang sembuh jauh lebih banyak loh sebenarnya, dan ini jarang diberitakan. 81.000. 85 buat data terbaru 85.000. Sekali, ya. Wah. Jadi yang sembuh sama yang meninggal itu hanya berapa persennya gitu ya? Nggak sampai 10% kayaknya ya. 10% ya. Oke. Baik, terima kasih yang sudah memberikan info data terbaru perkembangan COVID-19. Untuk yang sudah terkena virus itu Pak ya, kan ada prosedur-prosedur yang harus dijalani begitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah terkena virus dalam tanda petik rohani, hidupnya nggak kudus, saya ini mau melakukan apa aja kok nggak bisa, gagal total, Tuhan nggak jawab doa saya. Ini kan artinya maksudnya ada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya sudah carut marut, saya ini orang rusak Pak, nggak bisa diperbaiki lagi. Kekudusan, wah itu jauh dari bayangan.
sudah benar-benar carut marut hidupnya. Bagaimana dengan orang-orang yang sedang hidup di posisi seperti itu? Ya. Apa yang bisa dilakukan? Harus segera sadar. Kayak kita di-upgrade hari-hari ini, disadarkan bahwa kebersihan itu penting, kekudusan itu penting. Nah, kalau makanya kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa, semua dicatat di sini. Yesaya 59 ayat 1 sampai 4. Kita baca ya. Ini penyebab doa kita ini tidak dijawab. Hidup kita ini kotor dan banyak virus. Ya. Kita baca ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 4. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Jadi tidak usah khawatir. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi Tuhan itu tidak kurang panjang tangannya, tapi juga tidak kurang tajam pendengaran. Pasti mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, yaitu virus-virus ini yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Tuhan tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu virus. Nah, virusnya itu apa? Ayat selanjutnya, sebab tanganmu itu cemar oleh darah. Contohnya itu seperti apa, Pak? Itu bahasanya kan bahasa yang susah dimengerti zaman sekarang ini. Kalau gampang itu pembunuhan. Pembunuhan itu tidak cuma pembunuhan secara fisik. Kadang-kadang kita membunuh iman seseorang dengan kata-kata kita menusuk. Kita bisa membunuh orang dengan kata-kata. Kadang-kadang kita sendiri diomongin orang, ditegur orang nggak mau. Tapi kita sering membunuh karakter orang, membunuh iman dengan orang kata-kata. Dengan kata-kata. Kata-katanya setajam silet. Gitu kan. Lanjut. Membunuh ya. Dan jarimu oleh kejahatan. Nah, ini virus ini di ayat ini sudah jelas. Kotor karena dosa ini. Jarimu oleh kejahatan. Jadi bicara tangan tadi ya. Dari tangan. Mulutmu mengucapkan dusta. Nah, ini penuh kebohongan. Jadi ada orang yang tiap kali selalu bohong. Oh, mobilku 10. Itu yang lewat di situ itu mobilku juga. Padahal di rumah mobil-mobilan maksudnya, Pak. Iya. Dia punya rumah, punya ruko, punya usaha banyak sekali. Nah, itu kadang-kadang kebohongan itu yang supaya dapat like banyak gitu ya. Nah, itu lanjut lagi. Mulutmu mengucapkan dusta, penuh kebohongan. Terus lidahmu menyebut kecurangan. Nah, ini curang, korupsi. Korupsi itu udah bisa dari paling atas sampai paling bawah. Korupsi waktu itu sudah jadi korupsi, menjadi dosa, menjadi virus buat kita. Kalau sudah korupsi terus, waktu. Rasanya nggak enak kalau nggak korupsi. Kalau nggak korupsi, kalau datang waktu, kalau nggak ngambil ini, iya toh. Terus lagi, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar. Ini apa sih maksudnya? Tidak peduli tentang keadilan dan kejujuran. Gak peduli. Itu. Tidak peduli tentang keadilan atau jujur. Yang penting aku cuan. Nah itu mau orang lain rugi, mau orang lain mati, terserah. Sekarang ini kita disadarkan dengan kondisi sulit mungkin. Kita harus kembali ke selera asal, kembali kepada firman Tuhan. Terus dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Nah, kebohongan itu artinya ya. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Sia-sia. Itu bicara tentang berpikir yang jahat. Terus yang terakhir, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Pikiran dosa aja yang dipikirkan. Maka itu menjadi penghalang kita untuk terima jawaban doa. Dan hidup dalam kekudusan begitu ya? Iya. Virus-virus itu menghalangi. Nah, ayat tadi kan ngomong, Tuhan itu tidak kurang panjang tangannya, tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menyebabkan ini nggak dijawab yaitu dosa-dosa kita. Virus-virusnya di situ banyak sekali. Nah, Anda bisa deteksi sendiri, tidak perlu alat khusus ini. Anda bisa deteksi diri Anda sendiri lewat Yesaya 59 ayat 1 sampai 4 tadi ya. Apakah virus itu sedang menempel dalam hidup kerohanian Anda dan mencemarkan hidup Anda? Silahkan Anda bisa koreksi. Nah, kalau itu menempel, Bapak tadi bilang kita harus berbalik ya, berbalik kepada firman Tuhan. Pak, langkah awal itu kan berbalik. Cuman untuk berbalik saja ada banyak orang tuh yang kesulitan, Pak. Saya mau, Pak, tapi saya nggak bisa. Ada yang bilang begitu. Bagaimana dengan hal ini? Ya, kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Segala sesuatu itu mungkin. Dari yang paling kotor pun
mungkin hidup kita kotor, badan kita kotor, dari tempat yang kotor, banyak virus, banyak bakteri, banyak penyakit. Tuhan pasti bisa tolong. Firman Tuhan mengatakan Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, kuncinya ini. Mengaku ya. Mengaku. Maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan, menguduskan kita dari segala kejahatan. Jadi kita memang nggak mungkin bisa menguduskan diri kita sendiri, itu nggak mungkin. Oke, kita bisa sadar, tapi untuk terlepas ini susah. Maka kita minta pertolongan Tuhan supaya kita ini bisa dilayakkan, supaya dilayakkan di hadapan Tuhan, dan kita menjadi bait Allah yang kudus. Tuhan bersemayam di tengah kita, no problem. Kalau Tuhan sudah bersemayam di tengah hidup kita, segala sesuatu itu bisa dilalukan. Dengan kondisi apapun, sesakit apapun, sekotor apapun, ekonomi sesulit apapun, kesulitan apapun, problem keluarga, problem apa, Tuhan pasti akan bisa menyelesaikan. Ya, kuncinya cuma satu ya, kita menguduskan diri kita. Menguduskan diri. Diawali dengan mengaku dosa. Mengaku dosa. Oke. Dan tidak berhenti di situ ternyata kekasih Tuhan, karena dengan kekuatan kita nggak bisa ya. Iya. Katakan sulit begitu, tapi dengan bantuan Roh Kudus, setiap saat connect dengan Roh Kudus itu pasti bisa ya. Bisa. Kekasih Tuhan, kami tidak ingin Anda hanya percaya dengan apa yang kami perbincangkan. Kami rindu Anda pun mencobanya, melakukan. Kalau Anda nggak percaya, silakan dicoba mulai dari sekarang. Ya. Oke, kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya di 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.